Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Mailana dari Kampus Amik Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung dengan NPM 1823290 jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan TA dengan judul Pengembangan Aplikasi Akuntansi Harga Pokok Produksi Menggunakan Microsoft Excel pada Home Industry Tapis Kria Aisyah Lampung. Latar belakang yang melatar belakangi kasus ini yaitu hasil informasi data harga pokok produksi yang kurang tepat dan sangat lambat, di mana Home Industry Tapis Kria Aisyah Lampung dalam perhitungan harga pokok produksinya masih menggunakan metode manual dan hanya mengkalkulasikan biaya bahan baku yang keluar pada saat pembuatan produk. Identifikasi masalah. Sering terjadinya kesalahan dalam pengolahan penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan pemakaian overhead pabrik. Kemudian, laporan harga pokok produksi yang dibuat sering terlambat, baik laporan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, belum adanya format laporan harga pokok produksi yang baku. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimana pengembangan aplikasi akuntansi harga pokok produksi menggunakan Microsoft Excel pada Home Industry Tapis Kria Aisyah Lampung. Kemudian, batasan masalah agar penelitian yang dilakukan tidak melebar kemana-mana, maka di sini peneliti membatasi permasalahan yaitu dengan membahas penggunaan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk menetapkan harga pokok produksi pada Home Industry Tapis Kria Aisyah Lampung. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan pembangunan sistem akuntansi perhitungan harga pokok produksi pada Home Industry Tapis Kria Aisyah Lampung. Selanjutnya untuk membuat sistem informasi yang dapat mempermudah proses pembuatan laporan harga pokok produksi lebih akurat dan cepat. Yang selanjutnya menghasilkan rancangan program yang lebih efektif dan efisien. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti memberikan kesempatan bagi peneliti lain untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, dan penelitian ini merupakan sarana untuk pengembangan aplikasi dan pengetahuan bagi peneliti tentang bidang ilmu yang dikaji. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pekerjaan pegawai agar lebih efektif dan efisien. Landasan teori. Teori yang mendukung yaitu aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak atau software application, yaitu kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Kemudian ada akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Yang kemudian ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode bersangkutan. Kemudian harga pokok produksi itu ada rumusnya, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Rumus biaya overhead pabrik sendiri yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran data pembiayaan. Kemudian ada Excel. Excel adalah Microsoft yang dapat dimanfaatkan untuk memvisualisasikan berbagai model matematika karena Microsoft Excel memberikan fasilitas grafik yang cukup bervariasi. Kemudian ada full costing, yaitu merupakan penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 3, yaitu jurnal yang dibuat oleh Nur Rahmi Aprilia Manajemen Volume dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Pesanan dengan Metode Full Costing. Yang kedua ada jurnal Adia Adi Prabowo dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi. Yang ketiga ada menurut Dinda Citra Yuniar dengan judul Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Biaya Proses. Kesimpulan, dengan adanya beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat membuat semua kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan segala aktivitas dan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya. Kerangka pikir penelitian, pertama ada masalah, pendekatan, software development, implementasi, uji software, dan kesimpulan. Masalahnya yaitu laporan harga pokok produksi yang kurang tepat, pendekatannya membuat program aplikasi tentang informasi harga pokok produksi, software development-nya yaitu Microsoft Excel, implementasinya itu Home Industry Tapis Kria Aisyah Lampung, uji software-nya menggunakan Blacksbox. Kesimpulannya dapat diharapkan
aplikasi ini berguna bagi home industri tapis Kriya Esa Lampung. Kemudian ada metode penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian dilakukan di Perumahan Puridweta, Kecamatan Angkapura Baru di Bandar Lampung. Waktunya dari tanggal 12 September 2020 sampai dengan 19 April 2021. Metode pengembangan sistem yaitu metode prototype, di mana prototype ini digunakan untuk perancangan sistem informasi. Model prototype memberikan kesempatan bagi pengembang, program, dan objek penelitian untuk saling berinteraksi selama proses perancangan sistem. Ada 3 alur dari pengembangan metode prototype ini, yaitu mendengarkan pelanggan, membangun atau memperbaiki mockup, pelanggan melihat dan menguji mockup. Kemudian ada teknik pengumpulan data yaitu wawancara, di mana kita mewawancarai langsung pemilik dari home industri tapis Kriya Esa Lampung. Pengamatan atau observasi, datang ke tempat langsung pembuatan yaitu home industri tapis Kriya Esa Lampung. Kemudian studi pustaka dengan mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu tentang perhitungan harga pokok produksi. Kemudian ada kebutuhan non fungsional, di mana ada perangkat lunaknya yaitu sistem operasi Microsoft Windows 10, kode editornya Microsoft Excel, dan scripting language-nya yaitu formula dari Excel tersebut atau rumusnya. Kemudian perangkat kerasnya ada monitor minimal 14 in, prosesor Intel, RAM minimal 4 GB, hard disk minimal 500, keyboard, mouse, modem atau internet. Kemudian perancangan sistem yaitu usulannya membangun sistem aplikasi akuntansi perhitungan harga pokok produksi, di mana dalam sistem ini nanti admin akan login, kemudian sistem akan memverifikasi, kemudian akan masuk ke data master, di mana data master ini admin akan diarahkan untuk mengisi data master bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian transaksi, di sini admin akan mengolah transaksi bahan baku, BTKL, dan harga pokok produksi. Kemudian akan dihasilkan laporan, yaitu laporan penggunaan bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung secara per bulan, tidak ada per tahun. Sedangkan laporan HPP-nya ada per bulan dan per tahun. Kemudian admin dapat mencetak laporan tersebut. Rancangan kelas diagram, di sini ada tabel admin, bahan baku, tenaga kerja, transaksi bahan baku, transaksi tenaga kerja, dan harga pokok produksi, di mana tabel bahan baku berhubung dengan transaksi bahan baku, kemudian tenaga kerja terhubung dengan transaksi tenaga kerja, kemudian transaksi bahan baku dan tenaga kerja akan terhubung ke harga pokok produksi. Berikut adalah rancangan input bahan baku, di mana ada kode bahan baku, nama, satuan harga, dan kemudian rancangan input tenaga kerja, ada kode tenaga kerja, nama, alamat, status, kehadiran, dan tarif. Kemudian rancangan transaksi bahan bakunya, ini nomor bukti, kode bahan baku, nama satuan, kuantiti, harga, jumlah. Nomor bukti kode bahan baku kuantiti diinput secara manual, sedangkan nama, satuan, harga, jumlah akan otomatis terisi. Begitupun sama dengan transaksi tenaga kerja, ada nomor bukti, kode, tanggal, satuan, kehadiran, di mana semuanya diinput, sedangkan nama, alamat, tarif, jumlah secara otomatis. Berikut adalah rancangan transaksi HPP, di mana kita hanya menginput biaya overhead pabriknya saja. Kemudian ada rancangan output BB, di mana tanggalnya tidak terlihat. Kemudian rancangan output BTKL, di sini tanggalnya tidak terlihat, hanya dari nomor bukti sampai jumlah serta totalnya. Kemudian rancangan output HPP, ini adalah rancangan output HPP yang per tahun. Hasil pembahasan, di sini adanya sistem perhitungan harga pokok produksi berbasis Excel yang dapat digunakan oleh perusahaan terkait, yang nantinya di akhir video akan saya tunjukkan bagaimana aplikasi atau program yang saya buat tentang harga pokok produksi. Kemudian ada pengujian program. Di sini penguji menggunakan black box, dan setelah menjalani beberapa langkah pengujian program dapat simpulkan bahwa program yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, namun mungkin ada beberapa hal yang menjadi kekurangan agar bisa diperbaiki ke depannya dan menjadi sebuah saran nantinya. Kesimpulan, yaitu memudahkan admin yang memiliki admin atau pemilik untuk mendapatkan atau mengetahui informasi mengenai harga pokok produksi dengan akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang kemudian menghasilkan pembangunan sistem akuntansi perhitungan harga pokok produksi pada home industri tapis Kriya Esa Lampung. Yang ketiga, dengan adanya sistem yang baru, maka dapat mempercepat proses perhitungan harga pokok produksi.
Saran. Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut yaitu yang pertama diharapkan pengembangan sistem informasi aplikasi perhitungan harga pokok home industri tapis Kriais Lampung ini dapat diterapkan dengan baik. Yang kedua, perlunya tenaga khusus administrator untuk menangani pengolahan data agar informasi yang disajikan selalu update khusus. Kemudian perlunya pemeliharaan secara rutin terhadap sistem agar dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh perusahaan itu sendiri. Adalah aplikasi perhitungan harga pokok produksi yang peneliti buat untuk home industri tapis Kriais Lampung atau perusahaan lain. Yang pertama akan meminta password yaitu 0, kita masukkan. Kemudian akan muncul menu utama dari aplikasi. Di sini ada identitas perusahaan. Sini ada nama perusahaan, alamat, jenis usaha dan tahun. Kemudian kita kembali, di sini ada menu bahan baku, yaitu untuk mengisi master dari bahan baku ini. Kemudian kita balik lagi ke menu utama. Untuk tenaga kerja di sini adalah master dari tenaga kerja. Setelah itu kita balik lagi, ada transaksi. Di sini nanti kita akan mengarah ke submenu transaksi di mana ada transaksi bahan baku, tenaga kerja dan harga pokok. Yang pertama Januari untuk bahan baku. Di sini kita bisa melihat data yang sudah kita isi. Kemudian kita coba isi lagi tanggal 1 Januari dengan kode nomor bukti 001 R03 kode bahan bakunya. Ini akan muncul otomatis nama, satuan dan harga, yaitu rantai putih kecil meter dan 15.000 harganya per meter. Terus kita akan masukkan quantity dan sini akan otomatis muncul 90.000. Kita akan melihat hasil akhirnya yaitu sebesar 4.250.000. Kita balik lagi ke menu transaksi dan kita masuk ke transaksi tenaga kerja. Kita akan isi transaksinya 1 Januari, kemudian nomor buktinya 111 NTT06. Ini NTT06 ini dari nama, status, gabungan nama, status, dan nomor urut. Kita masukkan 3 dan otomatis akan muncul nama, yaitu Nana Surani, alamat Bandar Lampung, statusnya tidak tetap, tarifnya 50.000 dan jumlah ini didapat dari kehadiran dikali dengan tarif. Kemudian kita akan ke transaksi harga pokok bulan Januari, di mana total biaya bahan baku dan tenaga kerja ini langsung otomatis muncul dari transaksi bahan baku dan tenaga kerja. Kita tinggal memasukkan input untuk biaya overhead pabriknya saja, yaitu 50%. 50% ini diambil dari tenaga kerja, 50% ini tenaga kerja. Dan ini hasilnya. Hasil ini didapat dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik, yaitu 50% dari biaya tenaga kerja. Ini kita akan masuk ke laporan, di mana laporan bahan baku ada Januari sampai Desember, tenaga kerja ada Januari sampai Desember, harga pokok ada Januari sampai Desember, dan laporan per tahunnya. Kita lihat yang bahan baku untuk Januari. Di sini totalnya yaitu yang setelah sesuai dengan telah yang kita tambahkan tadi, yaitu 4.825.000. Kemudian kita akan lihat tenaga kerjanya yaitu 4.410.000 sesuai dengan apa yang telah kita isi tadi. Kemudian di sini harga pokoknya. Harga pokoknya yaitu akan muncul 4.825.000 dan total biaya tenaga kerjanya 4.410.000, dan ini adalah harga pokok produksi selama bulan Januari. Karena di sini transaksi bahan baku dan tenaga kerjanya telah diisi sampai Desember serta harga pokoknya juga, maka akan
dapat laporan per tahun. Ini adalah hasil laporan per tahun dari harga pokok pesanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.